Oke, bertemu kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang akan membagikan tentang adat, tata cara, tradisi, budaya, dan serta peninggalan leluhur Nusantara. Untuk kali ini, saya kehadiran satu narasumber yang nanti kita akan ulas teman-teman. Ada cerita yang menarik dan ini berkaitan dengan peninggalan leluhur kita yaitu pusaka yang berupa keris dan tombak. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Ya. Mas Andi, Rahayu. Rahayu, Om Saril, Rahayu. Matur nuwun sudah hadir di channel Saluku Tunggal. Nah, perkenalkan Mas Andi, hari ini kita akan mengupas tiga pusaka yang sebuah ageman yang dimiliki oleh Mas Andi ini. Kita akan mengulasnya satu persatu. Dan yang paling penting ada satu hal yang menarik di depan kita ini, ada satu bungkusan kain putih yang di dalamnya ada sebuah kendi. Nah, kendi ini secara filosofi dan historisnya itu dulu dari mana, nanti kita akan ulas dengan beliau. Mas Andi, Mas Andi ini membawa tiga pusaka, yaitu yang berupa keris. Yang satu ini luar biasa ini. Jadi nanti Mas Andi yang akan mengulasnya. Yang kedua ini tombak ya Mas Andi ya. Berupa tombak, satu tombak, terus yang satunya pusaka keris. Amin. Kita nanti babar satu-satu. Mas Andi, teman-teman ingin tahu ini ceritanya. Sebenarnya ini soal spiritualitas dulu Mas Andi. Apakah ada kaitannya tentang laku spiritualitas dengan terus kemudian dikaitkan dengan mendapatkan beberapa pusaka yang ada di depan ini. Bagaimana Mas Andi? Baik, terima kasih Om Saril. Rahayu buat sahabat dan teman-teman channel Saluku Tunggal. Jadi ini semua ada sangkutannya dengan perjalanan hidup ya Om Saril ya. Oh siap. Perjalanan hidup. Jadi saya sendiri selaku pengurus salah satu serikat buruh, serikat pekerja. Oh Mas Andi ini sewa aktivis ya? Serikat aktivis pekerja, serikat ya. buruh. Dibilang seperti itulah Om Saril. Iya. Satu tokoh. Nah, jadi lanjut. Ini semua perjalanan ketika apa ya dinamakan dalam perjalanan ini banyak terlalu beban pikiran atau buntu. Jadi ya? awalnya terlalu banyak persoalan-persoalan buruh, persoalan-persoalan kasus buruh, sehingga ada satu teman yang menyarankan itu, ini perjalanan pertama saya untuk mandi di Jolotundo. Oh, tempatnya pertirtaan Jolotundo yang Mbak Prabu Erlangga itu di situ. Awalnya sebelum saya istilahnya dapat ageman pusaka-pusaka keris ini, terlebih dahulu mendapatkan sebuah kendi ini. Oh, justru ini yang paling pertama. Ini kendi ini. Bisa saya ceritakan sedikit ya? Boleh. Tapi kita juga santai ya, sambil ngerokok, sambil ngopi. Jadi kendi ini berawal dari tahun 2001, sudah lama ini Mas Saril. 2001, masa pandemi waktu itu. Pandemi waktu itu, COVID. Jadi pada waktu itu namanya kita perjuangan buruh juga terhambat lah ya, nggak bisa demonstrasi dan sebagainya karena dibatasi karena dibatasi, dan juga kemudian banyak teman-teman buruh itu yang mengalami persoalan-persoalan kasus sehingga kita juga susah berjuang. Di situ timbul saya lagi ngelamun awalnya, kemudian didatangin sama teman-teman. Bahasa iki arek-arek Surabaya lapo ngelamun, Mas. Ayo melu aku ae adus neng gone pemandian Jolotundo. Nah, dari situ awalnya ini. Tidak lama kemudian
saya duduk di tepi pemandian itu yang di tengah-tengah itu kan, Oh iya. di tengah-tengah itu ya Mas Ariel. Mm. Di situ saya diam. Ini awalnya. Mm. Sebelum mendapatkan kendi ini saya diam. Saya perjalanan di situ saya bareng 5 orang teman saya di situ. Satu rombongan satu 5 rombongan 5 orang. Saya Iya. duduk diam di tengah-tengah situ sampai saya itu ngantuk, seolah-olah itu tertidur. Nggak sengaja tertidur. Nah, dari situ ketika saya duduk di tengah-tengah pemandian itu, tiba-tiba itu ada seolah-olah ada sosok orang yang berbicara. Ini orang tua laki-laki. Wujudnya orang tua laki-laki. Orang tua laki-laki. Cuman saya hanya dengar suaranya saja. Yeah. Kalau dari bahasa Jawa kesehari-harian itu yang saya dengar ikule tangio le. Nah, itu. Tangio, ojo turu ae. Nah, itu bahasanya. Nah, di situ saya bangun, misalnya. Saya bangun seolah-olah itu kaget. Nah, ketika saya bangun itu saya melihat itu ada sosok perempuan di tengah-tengah sendang itu. Ada sosok perempuan yang mengarahkan sampean sudah ditunggu di bawah pohon. Paling pojok atas itu kan ada tempat duduk-duduk gazebo. Oh iya. Nah, di situ ada pohon besar di situ, Mas Ariel. Ceritanya ini lucu. Nah, antara sadar dan tidak sadar ya, habis saya bangun tidur tadi. Yang pertama saya dengar suara orang tua le, tangiole itu tadi. Kemudian itu saya seolah-olah bangun tapi di tengah kolam itu melihat sosok perempuan. Tapi itu kayak begitu cepat antara sadar dan tidak sadar. Nah, dia bilang saya ditunggu di gazebo atas sana. Masih lokasi pertirtaan itu. Nah, ketika saya itu jalan di atas sama teman-teman, kalau teman-teman nunggu saya di bawah, artinya karena ya mungkin teman-teman tahu lah, nggak tahu itu mungkin posisi saya pada waktu itu saking apa ya istilahnya capek, pusing, lelah lah, dalam keadaan pandemi lah waktu itu. Nah, jadi tiba-tiba jalan bareng teman-teman, salah satunya ada teman saya yang paham tentang spiritual juga kalau itu. Nah, saya ajak, Mas, ayo ikut aku di sana. Coba di sana di bawah pohon itu, Mas, yang paling pojok itu ada gazebo-gazebo itu ada pohon besar kalau nggak salah. Yang di sampingnya itu. Nah, nggak berapa lama ketika saya sudah dekat di sana, jalan berdua sama teman saya itu tiba-tiba kendi ini langsung muncul lompat keluar dari tanah. Itu anehnya. Kendi ini lompat dari dalam tanah. Ya, ini. Jadi boleh dibuka, Mas. Boleh dibuka. Om Saril sendiri juga boleh. Jenengan yang buka. Karena jenengan yang jijibahan. Luar biasa ini teman-teman. Jadi laku spiritual ya. Tiba-tiba ini lompat keluar Om Saril. Dalam tanah. Dalam tanah. Saya pikir ini pocong kok. Kepala orang atau apa gitu tiba-tiba keluar. Tiba-tiba saya lihat ternyata oh ini sebuah kendi. Nah, ini bareng teman saya juga pada waktu itu yang paham spiritual. Waktu saya ajak di bawah itu dapat pesan, dapat sasmito lah dari bawah itu. Nah ini kendinya seperti ini, nah ini kawan-kawan. Ini kendinya. Ini kendinya. Masih asli ini kainnya. Layonnya masih asli. Ya. Kain putih ini ya dari sejak awal ya nggak saya cuci. Yes, masih seperti ini dan kendinya juga seperti ini. Nah ini Mas Ariel. Gak apa-apa Mas Ariel. Gak apa-apa ya. Ya. Ah ini teman-teman satu apa ya? Satu awalnya di tengah-tengah petirtan itu akhirnya ketemu sosok perempuan gitu ya. Sosok perempuan. Terus ada satu temannya spiritual akhirnya diarahkan ke atas. Kendi ini memang benar dari bawah muncul ke atas. Dari bawah muncul ke atas. Dari sebuah tanah itu. Jadi tanahnya itu juga masih ini ada bongkahan itu masih jelas di situ. Terasa temen. Benar-benar terasa energinya. Jadi kita kan bisa rasakan sendiri energinya. Nah, apa Mas Andi? Maksudnya
isi pesan dengan kaitannya dengan Nah, kendi. ini masih cerita panjang ya. Oh siap. Ya. Oke. Jadi mungkin kendi ini istilahnya setelah saya dapat ini kendi, itu suara hewan tokek itu bunyi semua itu banyak pada waktu itu mencari. Oh. Kayak sebuah pertanda nggak tahu lah. Tapi serentak itu bunyi semua tokek itu. Nah kemudian saya bawa dan tadi teman saya yang paham tentang spiritual, nggak saya sebutkan lah orangnya. Dia bilang ini wis memangnya teko mbae dikekno sampean Mas, sampean go mantuk wae. Lah itu yang disampaikan teman saya. Kemudian saya bawa, saya tanting aja dari pemandian itu. Nah ini maksudnya kalaupun pada waktu itu diminta lah yang Syaril ya, saya pasti kasihkan. Ya. Tapi waktu saya bawa, saya tanting gitu aja, tapi nggak ada yang minta. Itu. Maksudnya tidak ada orang yang tidak minta. ada orang yang minta. Artinya, yang saya khawatirkan setelah keluar dari pemandian, namanya kan tempat-tempat bersejarah ya Mas Syaril ya. Kita terkadang nggak boleh membawa peninggalan-peninggalan. Jadi takutnya nanti dianggap nyuri atau apa, enggak. Jadi waktu saya bawa ini, saya tanting itu barangkali ada yang minta, ternyata nggak ada. Orang lihat itu ya cuma lihat aja. Itu yang maksudnya yang saya herannya di situ. Kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang minta ya? Ya wis, saya pikir ya wis, saya bawa pulang aja kalau gitu. Nah seperti itu ceritanya. Nah kemudian banyak peristiwa-peristiwa kendi ini yang sampai dengan hari ini itu hal-hal aneh itu ya, yang paling sering dijumpai teman-teman ketika ke rumah, rata-rata itu ke rumah. Pasti ada yang melihat sosok perempuan kayak Ibu Nyai gitu, kayak orang-orang Jawa. Oh, Ibu Ratu. Lah, Ibu Ratu. Yes, kayak apa ya, Ibu Ratu Junjung Bui itu loh, kalau paham itulah, yang sering itu. Rata-rata teman-teman itu pasti bilang yang paham tentang spiritual, yang bisa melihat hal-hal seperti itu ya. Tapi saya sendiri pun juga tidak pernah melihat. Rata-rata bilangnya seperti itu. Nah, rata-rata itu pasti yang menjadi sorotan itu dari kendi ini. Kendi ini. Nah, cuman banyak orang tua yang sudah juga saya ajak diskusi lah, ngobrol lah. Kenapa saya kok dikasih ini, sebuah kendi ini, konsultasi. Ternyata itu adalah jawaban ketika saya itu sedang bingung, sedang pusing, sedang tidak tahu apa yang kemana arahnya, ketika banyak persoalan-persoalan. Nah, apalagi saya juga membantu teman-teman guru yang pada waktu itu juga banyak kasus. Ya di situ saya diingatkan supaya apapun persoalan tetap kendalikan diri sampean, tetap kendalikan hati dan pikiran, jangan sampai istilahnya dikalahkan oleh beban pikiran dan beban hati. Semuanya harus dijadikan satu, dikendalikan semuanya supaya mendapatkan apa ya, kalau orang Jawa itu menyampaikan kalau hati sama pikiran itu sudah menjadi satu, sudah tidak ada lagi istilahnya keruwetan-keruwetan itu. Oh iya. Nah, di kemanunggalan tadi ya. itu ya. Artinya kendalining diri ya. Kendalining diri. Kendi. Jadi banyak lah, artinya saya diingatkan untuk selalu hati dan pikiran itu selalu selaras, supaya pikiran ini tidak mengendalikan hati, hati juga tidak mengendalikan pikiran, supaya semuanya ini jalan berbarengan dengan baik gitu. Artinya di situ. Kalau untuk yang lain-lain soal spiritual ya mungkin itu nggak ada kalau itu soal spiritual. Cuman kalau teman-teman yang datang ke rumah itu kalau melihat itu pasti melihat di balik sosok kendi ini pasti ada
Itu yang saya sampaikan tadi. Ibu Ratu kayak wujudnya itu Ibu Ratu Junjung Bui atau seperti apa itu. Ratu yang tinggalnya di keraton itu loh. Terus anu Mas, efeknya apa Mas dalam kehidupan jenengan setelah sampean pegang kendi? Ya efeknya itu tadi. Kalau dulu itu saya sering apa ya, ketika banyak persoalan, banyak pikiran yang istilahnya menjadikan beban di kehidupan saya itu, kalau sekarang itu lebih jalan itu lebih enak, Tenang. lebih tenang. Seolah-olah pikiran dan beban itu bukanlah Lepas suatu ya. lepas. Nah, Gitu. Terus banyak teman-teman ya Mas yang akhirnya maksudnya moro, akhirnya banyak teman yang datang ke sampean moro. lah itu juga awalnya dari situ. Dari Luar ketika biasa. dulu itu saya membantu teman-teman buruh itu gabung serikat pekerja itu, ya ini ceritanya ya, kita itu susah mengajak kawan-kawan buruh itu berserikat. Tapi nggak tahu dengan setelah saya dikasih kendi ini, lama-kelamaan ya ternyata banyak juga buruh yang datang mau istilahnya minta tolong. Berawal dari sini ya kita kan Persoalannya teman-teman banyak ya PHK. PHK. Persoalan PHK itu banyak. Dikasihkan oleh perusahaan gitu. Akhirnya Mas Andi membantu mengentaskan masalah teman-teman. Membantu bareng teman-teman juga. Ya. Setelah mendapatkan ini dan sering mengalami keberhasilan. Alhamdulillah di situ. Ya. Luar biasa, ini kendi awalnya yang didapatkan ternyata punya pesan besar ya Mas Andi ya. Cukup itu Mas Andi soal ya, kendi. mungkin sedikit menambah ya, dari pesan yang kendi ini yang saya dapat, yang bisa saya ambil dari kehidupan dan pengalaman kehidupan saya itu, seberapapun banyak cobaan itu hanyalah sebuah cobaan. Jika kita menerima cobaan itu dengan ikhlas, kembali lagi itu hanyalah sebuah cobaan. Hanya sebuah cobaan. Tetap bisa kita lalui itu. Ya semoga menjadi tambah baik lah Mas ya kondisinya. Iya. Oke. Mungkin ini. Sip. Nah, ini wujud kendinya. Ada yang menarik Mas Andi. Maksudnya dalam wujud kendinya itu ada satu apa? Ono opone itu enggak. Kalau kendi ini pernah saya bawa ke Bangkalan, ke Madura. Salah satu juga guru spiritual saya, Syarif. Nah, waktu saya bawa ke sana itu dilihat. Kalau kita lihat seperti ini enggak begitu kelihatan misalnya. Tapi kalau kita siapkan lampu senter gini, nah kendi ini ada serpian emasnya. Nah ini bisa sampean lihat ini. Oh iya. Nah ini ya teman-teman. Jadi ada kayak percikan emas, gemerlap emas gitu. Nah, ini juga sudah saya tes juga kemarin waktu di Madura. Saya gosok, ternyata itu masih ada lapisan emasnya, misalnya. Oh iya. Nah, pernak-pernik ini, kertip-kertip. Nah, ini asli ini. Nah, ini yang paling besar ini kelihatan. Oh, nyolok. Nah. Oh iya teman-teman. Luar biasa. Wah, mantap lah. Ya. Jadi ini ageman pertama ya. Ageman pertama ini Syaril. Dari pemandian Jolotundo. Eyang Prabu Erlangga. Diwarisi sebuah kendi yang muncul dari tanah. Berawal dari ngelamun banyak pikiran ini Syaril. Galau ya. Nah, ini selanjutnya Mas Andi, kok iso jenengan ini punya ageman berikutnya berupa pusaka keris dan tombak, 2 keris dan 1 tombak ini. Nah, bisa dipaparkan satu dari persatu. 2 ini dulu ya Mas Syaril ya. Siap. Ini setelah kendi ya? Setelah kendi. Nah, pusaka ini 2 ini Om Syaril. Ini kalau teman-teman waktu itu ada yang ngasih saya itu bilangnya batok. Batok. Nah, pusaka batok. Cuman ya saya kurang
istilahnya begitu kurang paham ya. kurang begitu paham. Tapi kalau saya pernah dengar itu petok, Mas. Betul. Ya. Nah, pusaka petok. Itu. Dua ini bareng Mas datang. Ini bareng. Setelah kemarin kan tahu juga ya Musaril ya. Saya sempat ditahan 40 hari di Polrestabes Surabaya. Oh, di Polrestabes. Karena kasus bela di kasus. Lah, waktu demo buruh itu kemarin. Nah, setelah keluar itu saya mendapatkan dua ini. Dikasih orang juga. Disuruh merawat. Disuruh merawat ya. Merawat ini. Dapat pesan suruh merawat dua pusaka. Dari orang Sidoarjo ini. Dari teman-teman buruh. Teman-teman buruh juga. Teman-teman buruh juga ya. Boleh saya lihat satu persatu. Oke, Mas Aril. Minta izin ya. Oke, teman-teman kita lihat. Isi wilahannya. Wah. Betok teman-teman. Pijetan Mas Andi. Jadi ini di bilahannya itu ada pijetannya. Ada 3 pijetan. Nah, ini lama kalau ini ya. Teman-teman bilang itu era Majapahit Om Syaril. Yang ngasih saya teman-teman. Itu asli peninggalan leluhurnya, mbahnya ya. Ini karena sudah lama nggak dirawat, akhirnya diwariskan ke jenengan. Iya, tiba-tiba dikasihkan ke saya. Ini peninggalannya mbahnya ya itu. Iya, mbahnya langsung. Yang punya pusaka ini. Iya, ini betok teman-teman. Cuman bukan tombak ya. Betok itu. Betok ini sebenarnya. Jadi pusaka betok. Betok itu jadi filosofinya pusaka itu kalau jenengan belum punya pusaka banyak atau pusakanya dengan banyak, sebaiknya jenengan memegang pusaka betok. Karena betok ini tindih. Tindih itu pengayom dari semua pusaka itu. Jadi ini dua ini bareng ya Mas Andi ya. Bareng itu. Bareng. Dapatnya. Luar biasa. Satu pusaka betok ternyata bukan tombak. Yang hijau ini Mas Andi. Yang hijau ini apakah datang sama selendangnya atau dia hanya pusaka saja? Kalau yang ini pusaka saja. Kalau selendangnya ini dikasihkan orang supaya diselendangin di kerisnya. Dikasih orang lagi. Dikasih orang lagi, ya. Diberi pesan untuk diselendangkan di keris. Biasanya pusaka itu gandengannya di selendang, teman-teman. Boleh saya izin lihat ya Mas ya? Boleh mencari. Monggo. Mantap. Energinya dengan merasakan sendiri teman-teman. Ini lawas ini Mas. Sama-sama era Majapahit. Era Majapahit. Sama-sama era Majapahit. Jadi apa wilahannya? Bukan wilahannya, tempatnya ini Ladrang. Ladrang itu Mas. Ladrang itu identik ke apa ya? Pusaka-pusaka yang dipegang raja. Iya. Sama identik dengan Surakarta, Solo lah. Ladrang Solo. Togayaman Solo. Boleh saya lihat ya Mas ya? Monggo. Wow, mantap. Ini teman-teman. Ini pusaka yang kedua. Dengan rasakan sendiri energinya. Kalau saya lihat ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini kalau saya ini carubuk. Kalau nggak carubuk ya pulang geni. Look 9. Mantap. Ini saking kotor masih belum dibersihkan. Kalau dibersihkan pamornya keluar ini Mas. Iya. Cuman dari teman saya yang ngasih ya bilangnya dari mbahnya juga. Seperti ini ya. Seperti ini. Nggak pernah dibersihkan memang. Nggak pernah dibersihkan. Pusakanya gagah. Terus nggak berat ya. Pusakanya itu ringan tapi ungkul. Tapi kalau ditanting ini ringan.
Nah, punya cerita apa Mas Andi? Wah, ini Setelah pegang ini monggo. saya ceritakan Om Saril. Ini lebih seru ini. Mantap. Ya. Dari 2 pusaka ini, Om Saril, saya ceritakan yang satu ini dulu. Yang dari betok ini dulu. Betok ini saya itu pada waktu malam hari itu pernah dibangunin sosok ibu-ibu tua, tapi kayak pakaian zaman dahulu itu loh. Maksudnya pakai kemben, cuman pakai kemben, cuman pakai kemben, kebaya. Bawahnya jarik biasa. Nah itu dibangunin ini. Luar biasa. Dia hanya sempat ngomong cuman sedikit sih yang disampaikan kepada saya Om Saril pada waktu itu. Nah, ini sebetulnya ini nggak boleh ngomong. Iya. Kalau hal yang sifatnya sebenarnya nggak boleh diomong. Ya, cuman sedikit saja ya saya atau sampaikan. disamarkan boleh. Gitu. Ya. Jadi pada waktu malam itu saya tidur kondisi pas sendirian. Tiba-tiba datang. Dia cuman bilang gini, aku melu sampean le, mbah melu sampean, ojo wedi karo mbah, ojo wedi karo mbah, mbah ngewangi sampean, mbah ngerti tugasnya sampean, itu saja. Pesan yang disampaikan saja pada waktu itu. Iya. Jadi sosok ibu-ibu tua kayak zaman dahulu itu cuman pakai kemben, rambutnya digelung, sama pakai jari, itu saja. Yang itu. Mungkin yang betok itu cuman itu saja misalnya. Oke, siap. Lanjut. Sampai sekarang nggak pernah lagi muncul. Cuman waktu pertama saya bawa itu. Pertama dapat itu baru muncul ya. Kemudian nggak lama yang ini, pusaka ini saya taruh, saya pajang di dinding, tiba-tiba lompat sendiri Om Saril, malam-malam. Ini sempat patah, ini kan bisa sama review nanti sama teman-teman. Oh iya, itu cukup patah. Dilem ini Mas ya? Iya, saya lem itu Om Saril. Bentar, jadi ditempelin di tembok. Di tembok, lompat sendiri patah. Ini. Itu yang hal yang aneh. Yang aneh. Nggak lama kemudian ada sosok orang tua juga, tapi gagah. Orang tua tapi gagah ini. Maaf, yang tadi itu perempuan ya? Ini perempuan. Kalau yang ini orang tua, laki-laki. Orang tua laki-laki. Tapi gagah. Bionya gagah. Kayak apa ya? Istilahnya kayak senopati atau apa itu. Kayak penampilannya kayak senopati. Rapi orangnya, rapi. Tapi gagah. Orang yang sudah tua tapi gagah. Dia cuman diam saja melihat saya, cuman gini, Saril. Sambil diam, sambil sendakep lihat saya gini. Nggak menyampaikan apapun. Cuman ya kepalanya mengangguk-ngangguk itu aja. Saya lihat. Mantap. Cuman itu sih pengalamannya, Saril. Iya. Lanjut ini. Ini kayaknya agak sakral itu. Kalau ini yang ketiga ini. Saya dikasih sama Mas Andi Peci. Mantap. Ini pusakanya Andi Peci. Mas Andi Peci. Mas Andi Peci ya. Saya. Ya teman-teman kenal lah sama Andi Peci Mas ya. Andi Peci ya. Dulu pernah aktif di supporter gitu kan. Salah satu motor lah di bonek ya. Teman-teman bonek ya. Kok bisa ceritanya gimana ini? Ini saya bisa ceritakan Om Saril. Ada di tengah sampean. Pusaka ini pada waktu itu saya main ke tempatnya Mas Andi Peci, ke kantor Serikat Buruh. Serikat Buruh Kasbi yang ada di daerah Manuan Om Saril. Pada waktu itu orangnya sedang sakit. Mas Andi Peci sedang sakit. Mas Andi ini gerah. Saya waktu itu jenguk ke sana sama teman-teman pada waktu itu lah. Pas waktu orangnya pijit. Ya. Pijit terapi pada waktu itu yang sempat Om Saril juga. Saya juga ikut. Ya, ada Om Saril juga kalau nggak salah pada waktu saya itu. Nah, tiba-tiba jenengan sowan gitu. Saya
Ya pas waktu saya main ke sana dengar Mas Andi Peci kan ada di Surabaya. Itu juga nggak lama kan saya waktu lepas dari ini apa Polrestabes itu. Oh, setelah Setelah saya keluar keluar dari tahanan selama itu 40 hari itu, saya kan main ke Mas Andi Peci. Nah, dikasih pusaka ini pas orangnya pijet. Nah, pada waktu itu saya coba-coba iseng. Mas, jaluk kerise aku lah kan gitu, Mas. Dia punya koleksi ya? Nah, banyak Mas Andi Peci banyak. Menarik. Banyak pusakanya Mas Andi Peci. Saya minta, Mas aku jaluk kerise gitu. Tak ono kerise di keris titipan kabeh. Gak wani aku ngekekno. Oh iya wis Mas. Awalnya seperti itu. Enggak dikasih awalnya. Tapi pas orangnya pijet, beliau itu pijit di kamarnya pada waktu itu. Ya saya agak iseng-iseng sedikit lah. Nanti lah ada satu yang mau ikut saya Mas gitu. Saya bilang gitu. Nggak lama kemudian pas pijet itu pusaka ini seolah-olah itu kayak menunjukkan respon mau ikut saya. Gitu. Gerak gitu ya? Gerak sendiri mau ikut saya. Di situ. Dan ada kalau nggak salah itu ada cicak juga. Ada cicak juga yang datengin pusaka ini. Gitu loh. Nggak lama kemudian Mas Andi Peci itu beliau itu bilang, wis iku gawon nunjuk pusaka ini yang dikasihkan ke saya. Awalnya sampai nembung gak dikei ngono kan. Awalnya nggak dikasih, saya nggak dikasih. Tiba-tiba setelah dalam proses Mas Andi terapi yang diterapi dengan teman sampean itu ya, terus akhirnya tiba-tiba menunjuk satu pusaka diberikan kepada Mas Andi Pras ini. Jadi sama-sama Andinya namanya. Saya bercanda, pasti ada satu yang mau ikut saya nanti Mas. Di antara pusaka sampean pasti ada pusaka satu yang ikut sampean. Dan nggak tahu tiba-tiba ini yang menunjukkan respon gerak-gerak sendiri waktu itu. Ini dari Mas Andi Peci. Akhirnya diserahkan gitu. Diserahkan. Untuk Awalnya cuman pusakanya saja, Om Saril. Awalnya pusaka yang dikasih. Pusaka saja ini saya bawa. Kemudian saya tanya, wis ta iki kan gandengane ya Mas? Iki ono gandengane iki ya gitu. Iya kok iya akhirnya dikasih ini sama selendangnya ini. Oh, nggih. Akhirnya jadi dikasih. Ternyata gandengannya pusaka ini ada selendang. Ada selendangnya. Kalau saya lihat ini tinggal-tinggalannya keraton ya Mas Andi. Karena selendangnya saya nggak tahu awalnya ini ada selendangnya apa enggak. Cuman pada waktu itu kok seolah-olah kayak ada yang ngasih tahu saya. Energinya menyampaikan itu ya, kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Seolah ada istilahnya suara hati gitu loh, ada yang kurang gitu. Boleh saya lihat Mas Andi? Monggo Om Saril. Kita lihat teman-teman. Kita penasaran pusakanya Andi Peci, larinya ke Mas Andi Pras ini. Kita lihat pusakanya teman-teman. Mantap. Pengen tahu ya. Nih, jenengan bisa rasakan sendiri energinya. Pamornya jelas. Dapurnya juga masih tegas. Nah ini ada agak korosi sedikit di bilahan pusakanya ini. Agak ropos sedikit karena memang wajar ya usia pusaka ini. Wah mantap. Ini kalau saya lihat dapurnya dapur Jalak Mas, Tilam Sari. Iya, Tilam Sari. Maaf ini dapurnya Tilam Sari, pamornya Ngulit Semongko. Jadi identik dengan kerejekian. Ada orang yang semedi, ada gambar orang semedi. Lihat. Ini awalnya pusakanya Mas Andi Peci, jatuh di tangannya Mas Andi Pras. Nah, luar biasa namanya. Nah, jenengan baru dikasih pesan suruh merawat ini. Gitu ya. Ya, waktu itu ya saya bawa Mas Saril. Kalau untuk istilahnya apa ya, kayak merawat, kalau hal-hal itu ya Mas Andi nggak berkesan apapun. Cuman hanya ya siki gawon koyo melo awakmu lah. Gitu. Nah, setelah
pusaka ini jenengan bawa ada Mas, hal-hal yang Kalau enggak ini ya? banyak ini Om Syaril. Yang ini banyak ya? Ini Boleh. yang malah Kalau terlalu diizinkan banyak boleh ini. diceritakan. Nah, ini saya nggak tahu namanya pada waktu itu Om Syaril. Nggak tahu namanya pusaka ini apa. Cuma pada waktu itu sering mengganggu saya pusaka ini. Iya. Saya tidur kayak seolah-olah itu ada suara-suara, hingga pada di suatu hari Om Syaril, pusaka ini pernah saya bawa ke Gresik. Bawa ke Gresik. Ke Gresik. Di Gresik ini saya kepengen tahu, ada sosok istilahnya teman lah yang ahli spiritual juga. Pusaka ini kok sering ganggu saya ya waktu saya tidur istirahat. Kayak seolah-olah ada yang kurang. Cuman yang mengganjal di hati saya itu, saya